Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Bapak, mohon izin share screen ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai filosofi dan karakteristik IPA. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Guntari Saputra, yang kedua Muhammad Evan Prayoga, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Nabila Vita Anggraini. Adapun yang akan kita bahas dalam materi filosofi dan karakteristik IPA, yaitu filosofi IPA dan karakteristik IPA. Filosofi IPA mencakup definisi filsafat, filsafat IPA, karakteristik berpikir filsafat, dan bidang telaah filsafat. Sedangkan karakteristik IPA membahas definisi IPA, fungsi IPA, tujuan IPA, hakikat IPA, dan karakteristik IPA. Yang pertama, definisi filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia, yaitu kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat melalui seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis atau mendalam dengan tujuan mendapatkan suatu makna, nilai, tujuan, dan kebenaran yang sebenar-benarnya secara logis dan rasional. Berpikir dalam filsafat bukan hanya sembarang berpikir, tapi lebih ke berpikir secara kritis sampai ke akar-akarnya. Sehingga meskipun berfilsafat adalah berpikir, tapi tidak setiap kegiatan berpikir merupakan berfilsafat. Lalu filsafat IPA. Filsafat IPA adalah pemikiran yang kritis untuk memperoleh kebenaran, makna, tujuan, serta nilai-nilai dari ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Filsafat IPA maknanya berpikir untuk mencapai kebenaran dan kebaikan dalam ilmu pengetahuan alam atau sains itu sendiri. Lalu apa saja yang mencakup ilmu pengetahuan alam? Ilmu pengetahuan alam secara garis besar mencakup biologi, fisika, dan kimia. Karakteristik berpikir filsafat, yaitu upaya pemikirannya merujuk pada hal-hal yang bijaksana, yang di dalamnya mengandung dua makna, yaitu baik dan benar. Baik dalam artian etika dan benar dalam artian rasional. Sehingga berpikir filsafat ini memiliki sifat yang etis dan logis. Berfilsafat berarti berusaha berpikir untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Apa saja bidang telaah filsafat? Bidang telaah filsafat yang pertama yaitu ontologi. Berasal dari kata on atau being yang berarti ada dan logi atau logos yang berarti ilmu, teori, atau pemikiran. Ontologi yaitu bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud atau ada. Dan ontologi itu bidang yang mencari jawaban atas pertanyaan apa. Seperti apa objek yang diteliti, atau apa objek yang akan ditelaah. Yang kedua ada epistemologi. Berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logi atau logos yang berarti ilmu, teori, atau pemikiran. Epistemologi yaitu bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, dan proses terjadinya pengetahuan. Epistemologi yaitu bidang yang mencari jawaban atas pertanyaan dari mana atau bagaimana, seperti
dari mana objek yang akan diteliti, lalu bagaimana proses terjadinya objek yang akan diteliti. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios yang berarti value atau tujuan dan logos yang berarti ilmu, teori atau pemikiran. Aksiologi yaitu bidang filsafat yang menelaah hakikat nilai-nilai. Aksiologi yaitu bidang yang mencari jawaban atas pertanyaan apakah. Seperti apakah tujuan atau apakah manfaat dari kita menelaah suatu objek. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Evan Prayoga. Silahkan. Dan selanjutnya, definisi IPA. Apa sih IPA? IPA singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Apa itu? Merupakan bagian dari sains yang mempelajari tentang alam semesta beserta isinya. Mulai dari yang mikroskopis, yang tidak dapat terlihat, yang dapat terlihat oleh dengan bantuan alat seperti mikroskop atau lainnya, sampai makroskopis yang dapat kita lihat sehari-hari. Secara garis besar, IPA meliputi fisika, kimia, dan biologi. Fisika adalah sains atau ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Sedangkan biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup. Berikutnya, fungsi IPA. Apa sih fungsi IPA? Yang pertama, membangun pola berpikir. Dapat kita simak dari fakta sejarah bagaimana IPA terbangun dari pola pikir manusia yang berkembang dari zaman ke zaman. Di sisi lain, IPA itu sendiri juga dapat membangun pola berpikir manusia secara dengan ciri-ciri khusus. Yang kedua, menjelaskan tentang adanya hubungan antara berbagai gejala alam. Dalam menjelaskan sesuatu, IPA mempunyai ciri-ciri yang khusus, yaitu satu, analitis, yang artinya mendeskripsikan sesuatu dengan lengkap, semua bagian dari objek penelitiannya, serta hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua, logis. Logis yaitu dapat diterima oleh akal pikiran kita. Yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya tersusun secara rapi, tampak jelas tata urutan serta hubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kausatif, artinya IPA menjelaskan mengapa segala gejala alam itu terjadi. Artinya, mengapa semua gejala alam itu terjadi, apa sebabnya, seperti itu. Yang terakhir, kuantitatif. Kuantitatif meliputi 3 arti. Yang pertama, kesimpulan yang diuji kebenarannya melalui statistika. Yang kedua, penjelasan disertai dengan angka-angka dengan besaran hasil pengukuran atau dengan rumusan-rumusan matematika. Yang ketiga, kuantitatif dalam artiannya yang tak langsung menyatakan kecermatan pengukuran. Yang ketiga, memprediksi gejala alam. IPA dapat kita gunakan sebagai prediksi. Kita bisa tahu, seperti contoh langsung saja, BMKG, kita dapat memprediksi cuaca hari ini, besok, atau kapan. Juga bencana yang akan terjadi. Itulah manfaat kita belajar IPA. Yang keempat, menguasai alam untuk kesejahteraan manusia. Sudah tentu banyak penemuan-penemuan dari kita belajar IPA. Dan itu digunakan untuk kesejahteraan manusia, seperti pembuatan alat transportasi, bahkan yang kita pegang sehari-hari yaitu handphone. Itu belajar dan sebagainya. Yang kelima, melestarikan berbagai gejala alam. Suatu gejala alam mungkin sekali tak terulang kejadiannya, sehingga IPA dalam hal ini merupakan kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis secara tak langsung merekam gejala-gejala alam. Misalnya kehadiran komet, pergeseran benua, perubahan flora dan fauna. Berikutnya yaitu tujuan IPA. Tujuan IPA sendiri
Yang pertama, membangkitkan minat manusia agar ingin meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya. Yang kedua, mampu mewujudkan penggunaan metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk mencari tahu dan berbuat agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Guntari Saputra. Dipersilakan. Yang selanjutnya adalah hakikat IPA. Hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan beserta isinya. Menurut Trianto, hakikat IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen. IPA pada hakikatnya merupakan suatu produk dan sebagai produk meliputi fakta, yaitu data pengamatan. Kedua adalah konsep. Konsep adalah gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman. Prinsip adalah abstraksi dari konsep-konsep yang mempunyai hubungan. Yang keempat adalah hukum. Hukum adalah konsep yang berhubungan untuk menjelaskan banyak gejala. Yang kelima adalah teori. Adalah model abstrak yang digunakan dalam menjelaskan berlakunya hukum dan prinsip. Yang kedua adalah IPA sebagai proses. IPA sebagai proses digunakan untuk mempelajari objek studi melalui metode ilmiah. Yang ketiga adalah IPA sebagai sikap ilmiah, yaitu objektif atau terbuka terhadap fakta. Komunikatif, jujur, dan sebagainya agar menghasilkan produk-produk IPA yang benar. Selanjutnya, karakteristik IPA atau ciri-ciri IPA adalah 1. Mempunyai nilai ilmiah. IPA dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan cara yang dilakukan oleh penemunya terdahulu. Contohnya adalah kertas yang dibakar. Artinya, perubahan kertas yang menjadi abu tersebut tidak dapat diubah menjadi ke bentuk semula. Yang kedua adalah IPA sebagai konsep yang saling berkaitan. Konsep yang telah ada berkembang sebagai hasil observasi yang bermanfaat untuk eksperimen selanjutnya. Yang ketiga adalah IPA merupakan pengetahuan yang sistematis. IPA dalam penggunaannya hanya terbatas pada gejala-gejala alam. Yang selanjutnya, IPA merupakan pengetahuan yang teoritis. Artinya, teori IPA diperoleh dari hipotesis, kemudian melakukan observasi, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Kemudian penyusunan teori yang berkaitan antara cara satu dengan cara yang lain. Yang kelima adalah IPA meliputi produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk yaitu fakta, prinsip, teori, konsep, dan hukum. Proses merupakan proses IPA melalui metode ilmiah. Aplikasi merupakan penggunaan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yaitu sikap yang rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, kita akan membuka 2 sesi. Sesi yang pertama, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya.
Saya izin bertanya. Iya. Oke. Saya Rizky Firmansyah, izin bertanya. Oke. Tadi kan di bagian fungsi IPA disebutkan bahwa fungsi IPA itu untuk memprediksi gejala alam. Nah, terus saya ingin bertanya, kan kita sebagai mahasiswa ini untuk saat ini masih sangat minim kan tentang pengetahuan alam atau gejala-gejala ini. Apakah bisa kita memprediksi gejala alam yang ada sesuai apa yang sudah kita tahu tentang gejala-gejala alam ini. Kan kalau di BMKG itu kan sudah ada ilmunya sendiri dan juga sudah memiliki peralatan-peralatan yang ada kan. Jadi mereka sudah kayak udah fix atau benar tentang adanya gejala-gejala alam itu. Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu sampai 3 pertanyaan, lalu akan kita jawab setelah 3 pertanyaannya terpenuhi. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmasari. Di sini saya ingin bertanya, apa maksud dari IPA terbatas pada gejala alam? Nah, tolong diberikan contohnya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Saya Servina Ayu Wulandari, izin bertanya. Maksud tujuan tadi kan ada poin ketiga untuk mencari tahu dan berbuat. Itu penjabarannya atau penerapannya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Indra. Waalaikumsalam Pak Iwan. Selamat pagi. Masih presentasi Prof. Iya, saya sudah dengarkan. Jadi nanti tiap hari Prof untuk wawasan kemipaan akan ada presentasi via Zoom Prof. Oke. Ya. Insya Allah kalau nanti tidak saya masuk ya. Ya, Prof, nanti misalnya Prof Indra sakit masuk dan linknya akan dikirim teng WA jenengan Prof. Oke. Ya, makasih. Ya, silakan untuk mahasiswa melanjutkan. Sudah presentasi semua itu, Mas? Halo? Siap, sudah. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke.
Halo? Sudah dijawab pertanyaan dari teman-temannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Firmansyah. Sebelumnya, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Ya, jelas di sini. Dengar. Waalaikumsalam. Baik, Mas. Baik. Makanya pergi Mas ya. Lagi ya. Oke. Jam birong. Halo? Mohon maaf, Prof. Itu ada masalah sama jaringannya Evan. Jadi akan saya bantu menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Rizky Firmansyah, kita sebagai mahasiswa kan minim informasi. Apa bisa kita memprediksi gejala alam? Kita bisa memprediksi gejala alam.
walaupun tidak menggunakan alat-alat yang canggih seperti di BMKG. Seperti contohnya saat mendung, kita bisa memprediksi sebentar lagi akan turun hujan, jadi kita bisa siap-siap membawa payung. Seperti akan terjadi tsunami, air lautnya itu surut ke tengah, jadi kita bisa memprediksi apakah akan terjadi tsunami atau tidak. Jadi kita bisa siap-siap, walaupun hasil prediksi kita itu tidak akurat. sebaik yang dari BMKG seperti itu. Mungkin Yoga mau menambahkan? Sudah. Untuk Rizky, apakah kurang puas dengan jawabannya? Oke, sudah puas. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Benar. Terdengar, Gun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa Rahmasari. Pertanyaannya yaitu, mengapa IPA terbatas pada gejala alam? Sebenarnya sebelumnya itu, ilmu yang kita pelajari itu banyak sekali. Namun secara besar itu dibedakan menjadi dua. Menurut saya, yaitu yang pertama adalah sains, yang kedua adalah non-sains. Nah, contoh kecil ilmu yang tidak berhubungan dengan sains atau IPA adalah agama. Agama dikelompokkan sebagai ilmu yang non-sains. Nah, kenapa agama dikelompokkan ke dalam ilmu yang non-IPA? Karena dalam pembelajarannya itu tidak memerlukan pengamatan atau penelitian bukti secara real atau nyata. Cukup kita mengimani dan mencari bukti-bukti sesuai kitab dan kitab suci dan keyakinan kita masing-masing. Itu contoh kecilnya. Itulah mengapa IPA hanya terbatas pada gejala-gejala alam yang dapat dilihat kecil maupun yang besar. Apakah Elisa ada yang kurang penjelasan saya? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Servina, yaitu apa maksud dari mencari tahu dan berbuat agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar pada tujuan IPA. Mencari tahu dan berbuat, seperti contohnya, kita mencari tahu apa saja ciri-ciri saat akan terjadi banjir, misal. Jadi kan kita bisa dapat berbuat untuk mencegah hal itu sebelum terjadi, seperti itu. Maksud dari mencari tahu sendiri di sini, mencari informasi agar kita dapat menerapkannya pada kehidupan kita. Dan berbuat di sini, yaitu menerapkan pada kehidupan kita sekarang, seperti itu. Izin menambahkan? Silakan. Mencari tahu di sini kita bisa dalam IPA kita bisa dengan observasi atau pengamatan. Itu cara kita mencari tahu. Dan berbuat di sini biasanya dalam IPA kita melakukan eksperimen. Kita eksperimen bisa ke alam langsung atau bisa dalam lab seperti untuk hal pelajaran kimia. Seperti itu. Untuk Servina, apakah kurang puas dengan jawaban kelompok kita? Sudah cukup puas, terima kasih.
Sama-sama. Untuk selanjutnya, sesi yang kedua akan dibuka 3 pertanyaan juga. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, Untuk poin tujuan IPA itu kan untuk membangkitkan minat manusia agar ingin meningkatkan kecerdasan dan juga pemahaman tentang alam dan seisinya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk membangkitkan kecerdasan kita dalam pemahaman tentang alam. Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya, Izin bertanya. Saya izin bertanya. iya, Indah dulu atau Setia? Setia wes. Tadi Setia dulu. Di sini yang di slide terakhir ada yang hakikat IPA itu. Slide terakhir. Nah, iya. Di situ tadi kan yang terakhir sendiri. Iya, ini. Terus satunya. Nah, di situ kan karakteristik IPA itu ada yang aplikasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan aplikasinya. Nah, kita kan sudah mempelajari IPA itu dari mulai SD ya, sudah ada IPA. Nah, bagaimana aplikasi siswa SD terhadap pelajaran IPA itu sendiri? Apakah sudah mulai, kan kita mempelajarinya masih terpadu, belum dipecah seperti kita waktu SMA ada fisika, kimia, dan biologi. Lalu bagaimana aplikasinya terhadap siswa SD? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Indah. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianita Sari. Tadi di poin ini karakteristik IPA, di poin IPA mempunyai nilai ilmiah. Nah, di situ tadi kan dijelaskan bisa lewat pembakaran kertas yang menjadi abu. Nah, itu nilai ilmiahnya itu dari mana, seperti apa gitu. Saya masih belum kurang paham. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Uswa. Bagaimana membangkitkan minat terhadap IPA? Sebenarnya minat terhadap IPA bisa muncul sendiri setelah kita bereksperimen. Misal seperti pada SMA, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah ke laboratorium kimia, kita tidak pernah praktek-praktek uji coba berbagai macam zat. Setelah kita belajar di SMA, kita meracik ramuan atau zat-zat tersebut. Kita secara otomatis minat kita terbangkitkan. Oh, setelah misal zat A ditambah zat B hasilnya seperti ini. Terus kita akan mencoba dengan materi yang kita punya, itu akan membangkitkan minat IPA. Kalau misal di SD atau anak-anak, misal kita belajar di alam. Putri, misal kita langsung uji ke alam, yaitu kita belajar tentang putri malu. Putri malu jika disentuh akan menutup. Di situ kita juga belajar IPA bahwa putri malu mempunyai rangsangan jika disentuh ia akan menutup. Maka anak SD pasti senang jika menyentuh putri malu tersebut. Itu bisa merupakan membangkitkan minat IPA. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Menambahkan ya? Bukan menambahkan sih, memperjelas mungkin ya. Yang dikatakan siapa? Evan tadi, contohnya kan putri malu. Nah itu bisa disimpulkan IPA kan kayak kejadian alam gitu ya, maksudnya mempelajari tentang gitu. Ya kejadian alam itu contohnya kayak pelangi gitu ya. Kan pasti kita kan kepo kan, kenapa kok tiba-tiba muncul pelangi setelah hujan dan adanya panas. Mungkin semangat kita itu akan mulai bangkit dan wah ternyata mempelajari IPA itu indah, gini-gini sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada dari diri kita sendiri itu akan kepo terhadap alam semesta ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Setia. Iya, sama-sama. Untuk Uswa, apa sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, sudah jelas untuk jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Setia, yaitu apa aplikasi IPA untuk siswa SD, sementara di SD kan pembelajarannya masih IPA terpadu. Satu contohnya seperti tadi, Putri Malu, dan pelangi yang sudah dijelaskan sama Setia. Selain itu, di SD kita juga pernah mempelajari tentang cahaya, membuat rangkaian listrik dari menggunakan baterai. Saya pernah melakukan itu waktu SD. Nah, selain itu kita juga pernah mencairkan benda seperti es batu yang ditaruh di panasnya, atau membekukan benda seperti air yang ditaruh di dalam suhu yang rendah, seperti itu. Itu contoh aplikasi bagi aplikasi IPA untuk anak SD. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau memperjelas? Untuk Setia, apakah jawaban saya sudah diterima dengan baik, atau mungkin ada yang masih mengganjal untuk dipertanyakan? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Guntari. Yang ketiga yaitu pertanyaannya tentang nilai ilmiah. Yang tadi IPA mempunyai nilai ilmiah
ilmiah. Artinya, IPA penemunya terdahulu. Mohon maaf. Apakah kedengaran? Putus. Gun. Halo? Terputus-putus. Putus-putus. Tes. Ya, dengar. Sudah jelas. Udah jelas. Tadi mengapa apa nilai ilmiah terhadap perubahan kimia pada kertas yang dibakar? Menurut kami, IPA dapat dibuktikan IPA mempunyai nilai ilmiah. Nah, artinya IPA dapat dibuktikan menggunakan cara yang dilakukan oleh penemunya terdahulu. Nilai ilmiah itu objektif, yaitu perubahan kertas tersebut menjadi abu tidak dapat dirubah ke bentuk semula, merupakan sifat objektif, yaitu bersikap nyata terhadap fakta. Menurut kami seperti itu. Apakah dari Indah kurang jelas atau mungkin ada sanggahan? Berarti itu nilai ilmiah itu berupa kayak konsep terdahulu. Jadi kita itu menerapkannya dalam contoh yang Guntari sebutkan tadi, perubahan kertas yang dibakar jadi abu gitu. Seperti itu. Sikap-sikap nilai ilmiah itu meliputi yang pertama objektif, kedua tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, berhati lapang, tidak mencampur adukan fakta dengan opini, bersikap hati-hati, dan sikap ingin menyelidiki. Nah, kertas yang dibakar tadi mempunyai nilai ilmiah. Yang pertama objektif, yaitu nyata bahwa perubahan nilai kimia itu tidak dapat dirubah menjadi ke bentuk semula. Nah, yang kedua, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Mengapa ia dinyatakan sebagai perubahan kimia? Karena alasannya tadi. Nah, yang ketiga, berhati lapang. Yang ketiga adalah tidak mencampur adukan fakta dengan opini. Artinya dalam pengambilan kesimpulan itu tidak tercampur antara perasaan senang atau tidak dapat diubah menjadi ke bentuk semula. Maksud saya seperti itu. Halo. Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Iwan. Ya, mangga Prof. Oke, saya akan mengomentari dulu ya, sebentar. Secara umum, kalau kita berbicara masalah IPA, kita pasti mendefinisikan dulu ya.
apa saja lah, kita harus tahu apa definisi. IPA, kalau kita lihat akronimnya kan ilmu pengetahuan alam.